Ada yang lucu bin ajaib sama penguasa kita. Sambil ngajak rukun, tangannya sibuk buat kebijakan yang bikin emosi satu negara. Bagaimana tidak? Undang-undang perampasan aset tak kunjung disahkan padahal rakyat udah demo sampai suaranya habis. Alasannya klasiknya masih banyak pertimbangan. Ini nanti kalau keluarga koruptor mereka mau makan apa? Pret, makan batu lah. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal. Hari ini saudara, Senin 8 September 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ini pemimpin kok begini sih, Allahu Akbar. Ngajakin rukun, tapi kebijakannya bikin emosi satu negeri. Puah. Tantangan terbesarnya, Pak, menurut rakyat itu demo berhari-hari. Ternyata menurut rakyat lingkarannya Anda diduga kuat dikelilingi oleh termul dan juga Jokowisme. Apakah begitu? Mudah-mudahan nggak ada. Bagaimana sekarang kalau rakyat mau bersatu, mau rukun? Kalau para pejabat aja, kalau Bapak tidak pro kepada rakyat, ya kan? Minimal lah, mikir lah, pakai otak lah. Undang-undang perampasan aset yang diinginkan rakyat, tapi nggak ada disahkan oleh wakil rakyat, kan gitu kan? Buat apa janji ini? Akan bahas berjuta kali bahas, beratus tahun juga bahas, nggak ada gunanya. Kan disahin harusnya bersatu rukun. Nah, tantangan besar masih ada. Mari kita bersatu dan rukun. Ya kan, ngajak bersatu rukun gampang, sederhana, sangat mudah. Semudah balikin telapak tangan, semudah jentikin jari, sangat gampang. Nah, persoalannya di dalam Islam sudah sunatullah, antara kezoliman dengan keadilan itu nggak bisa bersatu, nggak bisa, nggak bisa. Antara ketidakadilan dengan keadilan itu nggak bisa bersatu. Mau bukti? Nah, itulah saudara, Abu Jahal dengan Abu Sofyan kan beda. Abu Sofyan masuk Islam, Abu Jahal nggak masuk Islam, kafir. Antara Abu Lahab bahkan dengan Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi SAW, beda. Nggak bisa bersatu. Udahlah, kalau semua tolak ukurnya bersatu karena kerukunan preketek, karena pengen kekeluargaan preketek, ya buat apa capek-capek Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, hijrah ke Yastrib. Ya udah aja di Mekah aja bersatu dengan kafir Quraisy, kan gitu kan. Tapi kan nggak begitu cara mikirnya, ya kan, nggak begitu. Kebijakannya tidak pro rakyat, tapi rakyatnya disuruh bersatu. Naikin pajak segitu gilanya, hampir ratusan persen, tapi rakyat disuruh bersatu. Gimana bersatunya? Ada yang lucu bin ajaib sama penguasa kita. Sambil ngajak rukun, tangannya sibuk buat kebijakan yang bikin emosi satu negara. Bagaimana tidak? Undang-undang perampasan aset tak kunjung disahkan padahal rakyat udah demo sampai suaranya habis. Alasannya klasiknya masih banyak pertimbangan. Ini nanti kalau keluarga koruptor mereka mau makan apa? Pret, makan batu lah. Tidak hanya itu, undang-undang perampasan aset nggak disahkan, malah undang-undang yang tidak ada hubungannya dengan rakyat seperti undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang migas, liberalisasi migas kepada asing swasta, privatisasi mineral dan bahan tambang, undang-undang penanaman modal asing. Mana? Itu nggak dibatalin. Sampai detik ini nggak dibatalin. Bikin perpu kek atau apa kek. Nah, itu baru bisa ngajak rakyat bersatu, ya kan? Karena sudah menunjukkan dirinya itu adalah pro rakyat, kan gitu kan? Mudah nggak? Mudah. Tapi lucunya ya dengan alasan ini mah investasi, kerjasama luar negeri, investor, preketek lah, ya kan? Tapi yang tumbuh subur bukan rakyat, yang tumbuh subur malah pundi-pundi pengusaha, pundi-pundi pengusaha asing, pundi-pundi ya kan kapitalis, pundi-pundi Taipan, pundi-pundi siapa lagi? Komentar tuh di kolom komentar. Lucunya setiap ada yang protes malah bilang ini sabar, ini demi kemajuan bangsa, Indonesia emas. Berarti cemas iya. Kalau yang bertanya warga dengan polos, kenapa kebijakannya bikin emosi terus? Ya kan maunya rukun. Rakyat kan maunya rukun, tapi kebijakan bikin emosi, ya kan? Nah, warga akhirnya hanya bisa garu-garu kepala sambil bertanya, ya kuat apa nih kita warga negara Indonesia ini? Kuat nahan lapar, rukun nahan lapar, rukun dijolimin terus, rukun harus bayar BPJS tiap bulan, rukun sumber daya alam kita dikuasai asing maupun asing, rukun nikel kita dikelola oleh asing, rukun minyak kita, gas kita dikelola oleh swasta. Rukun apa nih maksudnya, ya kan? Tapi begitulah di negeri yang mengadopsi sistem kapitalis, demokrasi ala barat Yunani kuno. Kita harus bisa pintar-pintar mencerna setiap kebijakan. Kalau kita nggak pintar mencerna kebijakan, bisa-bisa kita ikut jadi bagian dari lelucon, ketoprak humor, panggung lawak yang tak berujung.
Jadi kita harus tetap rukun, rakyat di bawah. Rukun untuk melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, rukun. Berbeda dengan Islam kafah. Khulafaur Rasyidin itu contoh ideal bagaimana umat Islam dan orang kafir bisa bersatu dalam satu kedamaian, hidup rukun, aman. Bahkan Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh setelahnya, oleh Umayyah, oleh Abbasiyah, oleh Utsmaniyah. Rukun damai hampir 1300 tahun. Kita dapat mengambil pelajaran dari yang namanya sistem Islam kafah, bukan sistem demokrasi ala barat Yunani kuno yang mengadopsi paham huriyatul milkiyah, kebebasan kepemilikan. Sumber daya alam bebas dimiliki oleh asing maupun asing. Rakyat nomor sekian. Rakyat bicara rakyat hanya bicara 5 tahun sekali. Ada. Bahkan Khulafaur Rasyidin, sistem Islam kafah itu rukun damai 1300 tahun. Mau Nasrani kek, mau Yahudi kek, mereka disebutnya kafir zimmi kan gitu kan. Rukun damai, dan itu bentuk toleransi paling tinggi, setinggi-tingginya ketika Islam kafah ditegakkan. Khulafaur Rasyidin tentang pentingnya persatuan itu benar-benar diatur. Nah, tergantung aturannya sekarang. Mau aturan demokrasi ala barat Yunani kuno yang pro kepada asing pemilik modal, atau aturan Islam kafah yang pro kepada rakyat sehingga rakyat aman, damai, rukun hampir ribuan tahun bahkan. Bisa jadi. Karena itu sudah terbukti oleh Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Rukun damai terbentang negaranya dari Maroko ya kan sampai sebagian Aceh ya kan. Luar biasa. Nah, Presiden tentulah bersama Wapres Gibran pernah kan hadir kemarin itu acara Maulid. Kan sangat jelas itu tegas pesannya. Yuk kita teladani Rasulullah SAW sebagai teladan untuk menjaga bumi. Nah itu jangan cuma ngomong doang, praktekin untuk jaga bumi seperti Rasulullah SAW. Batalin semua undang-undang yang pro kepada asing, semua undang-undang yang pro kepada pemilik modal, swasta, cukong, bohir, bandar. Yuk kita selamatkan bumi ini sebagaimana amanah Presiden, kan begitu. Apa kabar otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.